nanti. Dan tentu kami sangat menyambut seluruh kedatangan dari peserta Hima Rekor Kompetisi Jilid 6 tahun 2020. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita buka acara Hima Rekor Kompetisi tahun 2021 pada hari ini dengan bersama-sama melakukan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu marilah bersama-sama kita dengarkan tilawah dan sari tilawah kepada Saudara Reza Mahendra dan Saudari Dea Mariska atas waktu dan tempat yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada dari godaan syaitan yang dengan nama Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan setiap umat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan memberkati kamu semua. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha benar dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat syafaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk berdiri.
Baik, itulah dia tadi sambutan kami dari Bumi Sriwijaya untuk seluruh peserta Hima Paper Competition Jilid 6 tahun 2021. Baik, acara selanjutnya yaitu laporan ketua pelaksana Hima Paper Competition Jilid ke-6 program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 2021 kepada saudari Regita Muhammad. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Pertanian yang diwakili oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Herpandi, SPI, MSI, PhD. Yang saya hormati Ketua Jurusan Perikanan, Bapak Dr. Ferdinand Hukamatakwa, SPI, MSI. Yang saya hormati Sekretaris Jurusan Perikanan, Ibu Indah Widyastuti, SPI, MSI, PhD. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Budidaya Perairan, Ibu Dr. Dade Jubaida, SPI, MSI. Yang saya hormati Pembina Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Aquakultur, Ibu Retno Cahya Mukti, SPI, MSI. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati Dewan Juri Himakwa Paper Competition Jilid 6 2021, Ibu Dr. Marini Wijayanti, SPI, MSI, Ibu Mirna Pitrani, SPI, MSI, PhD, Ibu Septi Hezadwinanti, SPI, MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Aquakultur Universitas Sriwijaya, Saudara Dapa Ardia Mukti. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, seluruh peserta dan panitia yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam rangka acara Himakwa Paper Competition Jilid 6 2021. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya turut berbahagia dan bangga kepada seluruh finalis yang telah mencapai titik ini untuk memaparkan hasil karya-karya terbaiknya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mensukseskan acara kita pada hari ini. Semoga seluruh finalis dapat berkompetisi dengan baik dan sportif. Dan perlu ditekankan kepada seluruh finalis bahwasanya juara atau tidaknya teman-teman sekalian itu sudah menjadi prestasi teman-teman untuk mencapai titik ini. Dan acara ini menjadi saksi perjuangan teman-teman sekalian. Semangat semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani berkarya bersama berprestasi. Mengucapkan terima kasih kepada kedua pelaksana Hima Paper Competition Jilid 6 tahun 2021. Baik, rangkaian acara selanjutnya yaitu marilah bersama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Bupati Papua Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya kepada saudara Muhammad Dapa yang Mukti atas waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam bahari, salam sejahtera. Yang terhormat kepada Bapak Dekan Pertanian yang kali ini diwakili oleh Bapak Dekan 3, Bapak SPI, PhD. Yang terhormat untuk jurusan Bapak Dr. Hukamatakwa, SPI, SMI. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Perikanan Ibu Indah Widyastuti, PhD. Yang terhormat Koordinator Program Studi Budidaya Perairan Ibu
Dr. Dade Jubaida, yang terhormat pembina kemahasiswaan Ibu Retno Cahya Putih, SPMSI, dan yang terhormat Dewan Juri yang telah bersedia untuk menjuri penilaian karya dalam yang berkompetisi tadi. Dan yang terhormat juga untuk staf dosen yang kali dapat menghadiri agenda kali ini. Dan yang saya banggakan khususnya seluruh panitia, ketua pelaksana dan seluruh jajarannya yang sampai hari ini sangat bersemangat ya untuk menunjukkan agenda pada kali ini. Tak lupa, mari kita curahkan banyak puji syukur kepada Allah SWT. Mari kita curahkan karena kita dapat berkumpul pada pagi kali ini. Jangan lupa selawat salam mari kita curahkan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Selamat dan semangat untuk kawan-kawan yang kali ini telah mencapai titik di mana teman-teman sudah sebagai finalis ya. Karena banyak sekali paper-paper dari kawan-kawan yang sudah terpikir dan inilah hasil yang terbaik. Nantinya untuk juara-juara itu adalah bonusnya dan bukan juara itu bukan berarti kawan-kawan tidak memiliki nilai, tapi kawan-kawan di sini sudah menjadi juara untuk berkompetisi pada pagi kali ini. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin sebelumnya mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baiklah, tadi merupakan sambutan dari Bupati Papua. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Al-Fatihah. Langsung ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya sekaligus membuka acara Papua Paper Competition Jilid 6 2021 yang dalam hal ini diwakili oleh wakil dengan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya kepada Bapak Herpandi SPI MSI PSD. Saya persilakan. Terima kasih kepada saudara MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, di sini ada Sekretaris Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian, Ibu Indah Widyastuti SPI MSc PSD, Ibu Koordinator Program Studi Budidaya Perairan, Ibu Dr. Dade Jubaida, yang saya hormati dan saya banggakan pembina kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Aquakultur, Ibu Retno Cahya MSI, Bapak Ibu yang hadir ataupun para dewan juri. Dalam hal ini ada Dr. Marini, ada Ibu Mirna PSD dan Ibu Septi Heja. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk dapat berkumpul walaupun dalam dunia maya, dalam artian secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari semua kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Pertama-tama disampaikan permohonan maaf dari Dekan Fakultas Pertanian Bapak Dr. A. Muslim MAGR karena sejogjanya beliaulah yang akan membuka dan memberikan sambutan pada pagi hari ini. Namun tiba-tiba beliau tidak bisa. Kemarin sebelum saya berangkat tanggal 12 saya mengatakan beliau berhalangan untuk pada hari ini. Sehingga beliau mendisposisikan kepada saya untuk membuka acara ini. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi makna daripada kegiatan yang akan kita laksanakan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada hari ini kalian akan melakukan
melakukan suatu kompetisi bidang aquaculture khususnya secara nasional. Kompetisi akademik, yaitu paper competition. Artinya bahwa memang diharapkan seorang mahasiswa mempunyai pemikiran yang kreatif, berpikir yang baik untuk menuangkan dalam bentuk karya-karya tulisannya. Karena pemikiran-pemikiran ilmiah itu akan lahir dari kalian yang bisa nantinya diaplikasikan ke riset yang lebih jauh, diaplikasikan ke inovasi, dan bisa digunakan dan memberikan kebermanfaatan yang lebih bagi bidang ilmu, khususnya ilmu aquaculture. Selamat saya ucapkan kepada para finalis yang telah mengalahkan ratusan paper lainnya, sehingga diambil finalis untuk dapat mempresentasikan lebih jauh, sehingga Dewan Juri bisa melihat keyakinan dan penguasaan daripada paper yang kalian tuliskan di dalam artikelnya. Semua jadi pemenang. Namun pasti nantinya Dewan Juri akan memilih yang baik di antara yang baik, yang terbaik di antara yang baik. Sesungguhnya kalian semua menjadi pemenang. Jika kalian mengikuti suatu kompetisi, niat kalian, partisipasi kalian, itu juga menjadi seorang pemenang. Dari itu, nantinya saya mengucapkan selamat kepada semua finalis. Rasa bangga dan apresiasi yang luar biasa saya berikan kepada Himpunan Mahasiswa Aquaculture, khususnya panitia pelaksana yang telah berhasil, yang sudah bekerja keras guna tercapainya, guna terlaksananya kegiatan Himakua Paper Competition Jilid 6. Artinya, di HPC ini sudah berjalan 6 tahun. Mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan secara offline. Para finalis bisa datang ke Universitas Sriwijaya sambil bersilaturahmi, sambil melihat indahnya kota Palembang, enaknya kuliner Palembang, dan bisa menjalin silaturahmi di antara mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia, khususnya mahasiswa perikanan, budidaya, perairan, ataupun aquaculture. Saya berharap kompetisi ini merupakan kompetisi yang bergengsi, kompetisi yang mempunyai kualitas yang terbaik, dan kalian bisa bersaing secara sehat, memang menunjukkan kemampuan di antara kalian. Mungkin terima kasih sekali lagi kepada jurusan. Terima kasih kepada koordinator program studi, saudaraku program studi. Terima kasih juga kepada pembina kemahasiswaan yang sudah membina mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang baik. Mohon ada koreksi sedikit dari acara ini. Karena kita menggunakan IT, mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Agak lama bahasa Indonesia Rayanya. Saya udah 1,5 lagu baru dimulai dari Indonesia Rayanya. Ya, itu mungkin. Tapi itu menjadi pembelajaran bagi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berkompetisi. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan sekali lagi terima kasih kepada panitia. Terima kasih kepada Dewan Juri. Dan mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Karena di saat yang bersamaan ini juga saya sedang mengikuti acara forum pimpinan perikanan di Bukang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara ataupun agenda
Himakua Paper Competition Jilid 6 yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Aquakultur Universitas Sriwijaya secara resmi saya nyatakan dibuka. Tak, tak, tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Irfandi SPI MSI PhD atas kata sambutan sekaligus tadi sudah secara resmi membuka Himakua Paper Competition Jilid 6 tahun 2020. Untuk itu langsung kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu kami himbau kepada seluruh peserta yang ada di ruang Zoom meeting untuk dapat menyalakan kamera. Baik, berikan pose terbaiknya. Kepada tim foto. Baik, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Kita lihat tadi foto bersama dari seluruh partisipan yang ada di ruang. Baik, acara selanjutnya hari ini rangkaiannya adalah perkenalan Dewan Juri yang akan menilai sekaligus mengomentari dalam acara pemaparan materi dan paper dari peserta Himakua Paper Competition Jilid 6 tahun 2020. Baik, mohon izin memperkenalkan juri yang pertama. Untuk seluruh peserta dapat melihat CV dari masing-masing juri di spotlight ruang Zoom meeting. Juri yang pertama yaitu Bu Dr. Mari Jayanti, SPI merupakan staf dosen dari program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Baik, juri selanjutnya yaitu Ibu Mirna Fitrani, SPI MSI PhD. Berikut Ibu Mirna Fitrani, SPI MSI PhD. Sama, staf dosen dari program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Oke, selanjutnya kami perkenalkan juri yang ketiga, Ibu Septi Heza Dwinanti, SPI MSI. Ibu Septi Heza Dwinanti, SPI MSI merupakan staf dosen dari program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Baik, itu dia tadi ketiga dewan juri yang hari ini akan bertugas untuk menilai dari paper serta presentasi serta mengikuti rangkaian acara presentasi yang akan dipandu oleh moderator. Oke, ini itu perkenalan dari moderator kita pada hari ini. Yang pertama yaitu ada moderator kita. Pertama itu bagi Fatani Putri yang merupakan siswa semester 5 program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Ini dia bagi Fatani Putri, nantinya selaku moderator satu akan memandu jalannya pemaparan dari 15 peserta Himakua Paper Competition tahun 2021. Baik, ada lagi moderator kita yang kedua yaitu Saudari Ainul Fadia yang sama merupakan mahasiswi semester 5 program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Baik, itulah dia tadi kedua moderator yang akan membantu jalannya acara pemaparan materi dari 15 peserta Himakua Paper Competition Jilid 6 tahun 2021. Oke, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian acara pemaparan materi,
Sebelumnya acara ini sangat sudah dirangkai oleh tim panitia dengan sedemikian rupa tentunya. Dan tak lupa acara ini juga didukung oleh sponsor yaitu Bayu. Berikut video promotor dari Bayu. Nikmatnya jadi anak Bayu. Bebas tentuin gigabyte dan masa berlaku semaunya. Bisa tambah topping yang ramah di kantong pula. Bisa pakai tanggal jadian buat bikin nomor HP loh. Pesan dan bayar semua cuma butuh jempol, HP, dan tentunya uangnya dong. Mau SIM card Bayu? Bisa diantar sampai pagar kok. Atau mau diambil sambil jajan di Indomaret? Boleh. Eits, tenang. Baru gabung udah dapet cuan. Pas udah gabung, ada hadiah kuota Monversary juga loh. Pokoknya bebas. Baru tahu kan nikmatnya jadi anak Bayu? Nih, kita tambahin lagi kenikmatannya. Scan QR code-nya sekarang dan dapetin tambahan 2 GB kuota data. So, tunggu apa lagi? Yuk, pakai Bayu. Baik, itu tadi pertemuan video promotor dari sponsor kita pada hari ini yaitu Bayu. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bayu yang sudah mendukung partisipasi dalam 52 competition jilid 6 tahun 2021. Mungkin Iva, nampaknya rangkaian acara pembukaan kita hari ini sudah selesai. Langsung saja mungkin akan kita saksikan bersama-sama nih pemaparan materi dari kelima besar beserta 52 competition jilid 6 tahun 2021 ini. Untuk itu izinkan kami terlebih dahulu karena acara tadi akan dibantu oleh semua moderator yang sudah kami perkenalkan tadi. Dan kepada Dewan Juri selamat bertugas. Nah, tentunya acara ini nantinya akan dipandu oleh moderator sampai presentasi hadir. Ya, betul sekali. Kepada kedua moderator, kepada Wadi dan Ainun atas waktu dan tempatnya kami dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada MC. Sebelumnya saya ingin mengonfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pagi. Ada. Siap, jelas. Baik, terima kasih, Bu. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum itu, kami ucapkan selamat kepada ke-15 kelompok finalis yang akan memaparkan karya tulis ilmiahnya pada agenda Himakwa Paper Competition Jilid ke-6 Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Memasuki rangkaian acara selanjutnya, yakni sesi presentasi karya tulis ilmiah dari 15 kelompok finalis dan sesi tanya-jawab yang akan diberikan oleh Dewan Juri. Sebelum itu, perkenankan kami selaku moderator yang akan memandu sesi presentasi para finalis untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Pagi Fatoni Putri dan rekan saya, Ainun Mardiah. Lalu, perkenankan kami pula untuk menyapa Dewan Juri kita pada agenda hari ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Marini Wijayanti, SPI MSI. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Yang kedua, ada Ibu Mirna Fitrani, SPI MSI PhD. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Yang ketiga, ada Ibu Septi Heza Dwinanti, SPI MSI. Selamat pagi, Ibu.
Ya, selamat pagi. Itulah tadi ketiga dewan juri kita pada agenda Himakua Paper Competition Jilid 6 ini. Baiklah, sebelum acara dimulai, kami akan menyampaikan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, urutan tampil presentasi para finalis telah ditentukan pada saat technical meeting. Lalu, silakan kepada seluruh finalis untuk mengubah tampilan layar menjadi side by side gallery saat share screen nanti. Yang kedua, sebelum presentasi, diberikan waktu 2 menit bagi finalis untuk mempersiapkan materi berupa PowerPoint ataupun video sekaligus pengecekan mikrofon para finalis. Yang ketiga, dialokasikan waktu 10 menit untuk presentasi. Bila waktu telah mencapai 10 menit, presentasi akan dihentikan oleh moderator. Yang keempat, kami akan mengingatkan kembali kepada finalis saat waktu pemaparan kurang dari 2 menit. Yang kelima, dialokasikan waktu 10 menit untuk sesi tanya-jawab oleh Dewan Juri dengan finalis yang sedang memaparkan. Yang keenam, pada saat sesi tanya-jawab berlangsung, hanya diperbolehkan untuk moderator, Dewan Juri, dan finalis yang sedang mendapatkan giliran memaparkan yang berhak untuk menyalakan mikrofon. Dan yang terakhir, sesi tanya-jawab akan diakhiri oleh moderator setelah mencapai waktu 10 menit. Baik, langsung saja untuk finalis pertama kami panggil atas nama Ketua Haryanto asal instansi Universitas Riau dengan judul karya tulis Fishery, Vertical Fish Hatchery, Inovasi Teknologi. Kepada finalis, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Riau yang dianggotakan oleh Haryanto, Abdul Furkan, dan juga Nur Aini. Pada pagi hari ini, izinkan kami akan menyampaikan persentase mengenai versi fish hatchery, inovasi teknologi pembenihan terpadu ikan lele dengan prinsip vertical aquaculture untuk meningkatkan potensi dan produktivitas perikanan di Indonesia. Okay. Next. Lanjut. Next. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan pendahuluan mengenai paper atau LKTI yang telah kami buat. Yang pertama itu mengenai potensi ataupun peluang. Peran aquaculture sangat penting dan potensi aquaculture di Indonesia juga melimpah, sehingga perlu dimaksimalkan. Produksi ikan lele nasional dari 2014 sampai 2018 meningkat sekitar 88,4% menurut data KKP RI 2016. Pembenihan berperan sangat penting dalam budidaya ikan. Produksi ikan di Indonesia harus didukung oleh benih yang unggul dan berkualitas menurut Husni dan Denny. Di dalam budidaya, biasanya terdapat kendala, yaitu kematian larva, rendahnya kualitas air, dan kuantitas benih ikan. Dan juga terkendala pada sekarang ini, yaitu di masa pandemi COVID-19. Pada LKTI yang kami bawa ini, kami menawarkan sebuah solusi yang dimana kami memberi nama Fisheries, Vertical Fish Hatchery, yaitu inovasi teknologi pembenihan terpadu ikan lele dengan prinsip vertical aquaculture. Untuk meningkatkan potensi dan produktivitas perikanan di Indonesia. Next.
Next. Selanjutnya yaitu tujuan, yang dimana tujuannya itu yaitu mendeskripsikan penerapan inovasi physical fish hatchery di Indonesia. Yang kedua, tujuan itu untuk mengkaji rancangan atau mekanisme fishery yang telah kami tawarkan ini. Dan yang ketiga yaitu menganalisis peluang penerapan fishery vertical fish hatchery. Adapun manfaat dari LKTI yang kami tawarkan ini yaitu bagi kepentingan penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang penerapan inovasi fishery. Yang kedua, bagi pelaku usaha budidaya ikan diharapkan dapat memberikan informasi untuk dijadikan sebagai referensi dalam melakukan inovasi fishery. Dan bagi yang ketiga atau bagi masyarakat umum, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai fishery. Dan bagi keempat, bagi mahasiswa, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan keterampilan untuk melaksanakan penelitian dalam kaitan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Next. Metode penulisan. Di dalam penulisan ini, kami menggunakan dua metode. Yang pertama ada observasi, dan metode kedua ada studi pustaka. Next. Setelah kami melakukan penelusuran melalui studi literatur dan observasi, kami memperoleh hasil rancangan atau mekanisme yang sesuai untuk inovasi fishery atau vertical fish hatchery ini, seperti yang ditampilkan pada slide. Next. Rancangan fishery ini merupakan inovasi teknologi pemilihan, yaitu tepatnya teknologi pada wadahnya, yaitu tepatnya pembinaan ikan lele yang wadahnya dirancang atau disusun secara bertingkat atau vertikal, yang mana wadah yang paling atas itu digunakan sebagai kultur pakan alami, dan wadah yang di bagian tengah itu digunakan sebagai wadah pemijahan induk ikan lele, dan wadah yang paling bawah itu digunakan sebagai wadah penetasan telur atau pemeliharaan larva. Dan teknologi fishery ini juga didukung atau dilengkapi dengan adanya IoT yang terintegrasi dengan microcontroller jenis Arduino untuk melakukan monitoring kualitas air secara otomatis yang terintegrasi dengan smartphone. Dan juga didukung teknologi budidayanya atau aliran airnya, yaitu kami menggunakan ras recirculating aquaculture system untuk menjaga kualitas air supaya tetap optimal. Dan wadah yang kami gunakan yaitu bak fiber berukuran 200 x 100 x 80 cm. Next. Next. Jadi selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Jadi ketersediaan benih merupakan faktor yang sangat vital dalam usaha pembesaran dalam budidaya. Menurut Yulinda 2012, sekitar 500 benih dibutuhkan setiap minggunya, khususnya di Kota Pekanbaru. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan benih harus dilengkapi dengan atau dipenuhi dalam waktu yang singkat dan secepat mungkin. Dan budidaya vertikal juga sudah diterapkan menurut Rianto et al. 2021, sudah diterapkan pada budidaya ikan sidat, lobster, dan kepiting bakau. Juga memiliki keunggulan
dari vertical aquaculture ini, yaitu menghasilkan lebih banyak panen dan juga penggunaan air yang hemat. Selanjutnya, menurut Indratono et al. 2020, kualitas air juga menjadi sangat penting dalam budidaya, khususnya pembenihan. Karena pada fase larva tentunya merupakan stadia yang paling sensitif atas perubahan kualitas air. Jadi dibutuhkan monitoring sehingga sebagai pembudidaya kita dapat memastikan kualitas air pada wadah pemeliharaan larva maupun teknologi pembenihan itu memiliki kualitas air yang baik sehingga mendukung produksi pembenihan yang kita lakukan. Serta dari tenaga yang dibutuhkan untuk memonitoring atau microcontroller Arduino ini, yaitu menggunakan energi surya yang dilengkapi dengan panel surya, karena panel surya atau energi matahari memiliki kelebihan, yaitu ramah lingkungan, lebih ekonomis dalam pengoperasiannya, dan perawatan dalam hal biaya listrik juga kos energinya juga lebih murah gitu. Menurut UMY 2018. Next. Next. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mungkin Pemaparan tersisa 2 menit lagi. sekian, terima kasih. Kami dari peserta kembalikan ke panitia. Baik, langsung saja kami buka sesi tanya jawab yang terdiri dari 1 pertanyaan dari 1 dewan juri. Setelah juri bertanya, peserta bisa langsung menjawab tanpa aba-aba dari moderator. Dipersilahkan untuk Ibu Dr. Marini Wijayanti, SPI MSI untuk bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bertanya yang pertama ya. Ya, selamat ya Haryanto dan tim. Sudah paparannya seperti ini. Dan idenya cukup bagus ya dari vertical fish begitu ya. Nah, mungkin ada satu yang ingin saya tanyakan. Ini kan produksinya produksi lele. Kita tahu bahwa ikan lele ini tidak terlalu mahal begitu ya. Sementara biayanya untuk bisa mendesain gitu ya dari panel suryanya gitu ya sampai kepada apa namanya perakitan gitu ya sistem resirkulasinya. Nah, ini bagaimana gitu ya kalau misalnya menjadi imbangan gitu ya kalau ditimbang dari sisi ekonomisnya, karena ketika kita berbicara budidaya pasti harus ada gitu ya, harus yakin bahwa ini menguntungkan buat petani begitu ya, bukan malah merugikan. Bisa diceritakan mungkin, silahkan. Halo, silahkan. Kayaknya macet ya di sebelah sana ya. Bener nggak nih? Tes. Iya bener kan? Iya, yang lainnya bergerak kecuali di ya, heeh. Silahkan Saudara Haryanto. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Maaf sebelumnya Ibu, tadi saya terkeluar dari Zoom. Jadi teknologi pembenihan yang kami tawarkan ini
tepatnya itu kami teknologi dari Wadah dalam meminimalisir penggunaan waktu secara efisien. Nah, untuk ekonomisnya yaitu pembudidaya juga di sini juga dituntut dalam pemenuhan benih begitu. Dari data observasi kami juga sudah banyak permintaan bibit lele di daerah Riau begini di sini begitu. Yang berdasarkan data observasi kami yaitu sekitar 30.000 benih begitu permintaan dari pembudidaya atau pemilik usaha pembesaran begitu. Yaitu ukurannya 5-7 begitu. Harganya Rp500. Jadi sekali pemesanan begitu benih ikan lele tersebut itu dapat menghasilkan 12 juta rupiah begitu. Jadi di daerah Riau khususnya pemesanan bibit benih lele ini yang paling sering dipesan yaitu ukuran 5-7 cm dan pemesanannya itu tidak secara sedikit tetapi paling sedikit itu 20.000 sampai bahkan ada 100.000 benih lele begitu. Jadi kami rasa atau kami nilai juga sebanding lah dengan teknologi atau pemilihan berdasarkan data observasi kami dan wawancara ke balai juga gitu. Terima kasih Bu. Ya, oke, terima kasih. Belum ada ya hitung-hitungannya gitu ya. Selama ini seperti apa? Yang panel suryanya bisa dijelaskan sama internet of thing-nya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Kan itu cukup mahal ya biayanya untuk membeli panel suryanya seperti itu. Izin Bu. Mungkin kalau dari segi biaya seperti panel surya terbilang cukup mahal. Cuman dalam proses atau dalam metode yang kami tawari ini kami menawarkan untuk jangka panjang. Jadi sehingga memang biaya awalnya itu cukup besar, tapi panel surya itu bisa digunakan dalam jangka panjang dan juga mengingat produksi dari pembenihan lele di Pekanbaru cukup banyak permintaan sesuai data yang disampaikan kawan saya tadi, sehingga masa pemrosesan atau pembenihan di metode yang kami tawarkan ini dalam jangka waktu 6 bulan atau setahun itu sudah bisa balik modal Bu. Sudah ada hitungannya belum? Untuk sejauh ini untuk hitung-hitungannya belum kami memperinci secara jauh, tapi dari pengamatan dan juga analisa kebutuhan lele di Pekanbaru, makanya solusi yang kami tawari itu menggunakan panel surya. Jadi untuk energi konsumsi listrik bisa dikurangi dari pembelian panel surya. Kemudian untuk yang Internet of Thing-nya? Kan ada IoT-nya ya di situ. Benar nggak? Bisa menjelaskan mungkin apa saja yang bisa dikendalikan dengan menggunakan internet gitu ya, menggunakan gawai misalnya untuk memudahkan dan efisiensi waktu tadi dibilang ya. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Jadi di sini kami juga menerapkan IoT atau Internet of Things yang terintegrasi dengan smartphone, yaitu yang mana kami
terlebih dahulu meletakkan mikrokontroler Arduino di wadah pemeliharaan larva. Itu gunanya untuk terlebih dahulu kami gunakan sensor pada sekitar wadah pemeliharaan larva, yaitu lalu gunanya sensor tersebut itu untuk mengumpulkan informasi kualitas air dari pemeliharaan larva, baik suhu, pH maupun DO. Lalu hasil data sensor tersebut akan disalurkan atau diteruskan ke mikrokontroler Arduino, lalu diproses oleh mikrokontroler tersebut untuk disampaikan ke gawai atau smartphone, sehingga di smartphone tersebut dapat menunjukkan bagaimana data kualitas air pada setiap waktu, begitu, baik suhu, pH maupun DO, sehingga para pembudidaya dapat mengetahui atau menjaga kualitas air secara tepat waktu, begitu. Masih ada waktu. Saya mau menanyakan lagi terkait dengan kualitas air tadi ya, yang bisa dikendalikan gitu ya. Tadi kan hanya melihat saja pada saat itu, mungkin secara real time bisa untuk diketahui. Nah, terus apakah penanganannya ketika memang ada masalah itu juga bisa real time gitu ya? Bagaimana caranya? Misalnya DO-nya rendah, terus apa yang dilakukan ya? Apakah bisa dengan IoT juga untuk melakukan itu? Kalau penanganan atau upaya untuk menormalkan kualitas air kembali tersebut, itu kami masih menggunakan cara manual gitu, Bu. Jadi monitoring ini hanya dilakukan untuk mengetahui data kualitas air saja, Bu. Dan untuk supaya menormalkan kualitas air secara optimal kembali, itu dilakukan upaya dari pembudidaya sendiri. Misalnya suhunya rendah begitu atau dingin. Itu dapat inisiatif dari para pembudidaya untuk meletakkan heater begitu. pH-nya turun, yaitu bisa di kapur begitu. Jadi untuk IoT ini lebih ke monitoring saja, Bu, untuk menyampaikan data saja. Begitu. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Marini Wijayanti, SPI MSI. Kami sampaikan terima kasih pula kepada peserta finalis yang pertama. Selanjutnya kami panggil finalis yang kedua atas nama Ketua Sherly Trinur Aisyah dengan asal instansi AKN Rejang Lebong dengan judul karya ilmiah Pembenihan ikan komet dengan pemanfaatan box tomat bekas sebagai wadah budidaya dan peningkatan kualitas warna dengan ekstrak wortel di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Kepada finalis yang kedua, waktu dan layar saya persilakan. Cek. Moderator, apakah suara kami terdengar? Sudah terdengar dengan jelas, silakan. Oke, baiklah, kalau begitu saya akan mulai ya. Kok tidak bisa share screen ini, moderator? Moderator. Halo, moderator. Silakan kepada finalis yang kedua, apakah ada kendala dalam melakukan share screen? Share screen kami kelihatan apa tidak? Belum ada di layar. Di sini host disable participant share screen. Jadi kami tidak bisa share screen ini, moderator.
Kami tidak bisa share screen ini karena hostnya tidak mengizinkan kami. Baru bisa. Dicobakan kepada finalis kedua untuk share screen kembali. Apakah sudah bisa? Sudah nampak layarnya. Oke. Kalau begitu kami akan mulainya, moderator. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan komet cantik rupanya. Salam sapa kami ucapkan untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Tidur Aisyah. Saya Rionaldo. Saya Taufik Wahyu Hidayat. Kami Dari Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Dengan bangga akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pembenihan ikan komet dengan box tomat bekas sebagai wadah budidaya dan peningkatan kualitas warna dengan ekstrak wortel di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Oke. Yang melatar belakangi karya tulis ilmiah kami yaitu sektor perikanan yang menjadi terdampak pandemi COVID-19. Upaya untuk mengoptimalkan pengembangan perikanan di Indonesia adalah dengan cara berbudidaya ikan hias. Contohnya bukan model wadah budidaya ikan hias biasanya memakai akuarium, bak fiber, bak semen, dan kolam tanah. Dan juga bisa memanfaatkan barang-barang bekas lainnya seperti pemanfaatan box tomat sebagai wadah budidaya ikan komet. Kendala dari budidaya ikan komet ini maupun kuantitasnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan pembenihan ikan komet, walaupun memanfaatkan dengan modal yang minim, namun tetap mengikuti standar nasional Indonesia tentang cara pengembangbiakan ikan yang baik. Warna menjadi salah satu alasan ikan komet digemari masyarakat. Warna dihasilkan dari penambahan pigmen ke dalam pakan, yaitu ekstrak wortel. Adapun tujuan dari karya ilmiah kami meliputi: 1. Menginterpretasikan pemanfaatan box tomat sebagai wadah budidaya ikan komet. 2. Mengetahui proses produksi benih ikan komet. Mengetahui peningkatan kualitas warna ikan komet melalui pemberian pakan ekstrak wortel. Mengetahui peluang usaha pembenihan ikan komet. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di kampus Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong pada bulan Agustus sampai September 2021. Adapun proses produksi yang meliputi persiapan wadah. Persiapan wadah menggunakan bekas box tomat yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya yaitu seleksi induk dengan cara memilih indukan yang siap memijah dan matanggonan. Selanjutnya pembenihan ikan dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya yaitu telur akan menetas selama 2-3 hari. Selanjutnya perawatan larva dengan memberikan pakan alami berupa infus surya. Prosedur teknologi meliputi proses pembuatan ekstrak wortel. Wortel dibuat menjadi halusan wortel dengan dosis 50 gram halusan wortel per 100 ml aquadesh dan 25 gram pakan. Setelah wortel halus kemudian diendapkan dan disaring menggunakan kertas saring untuk mendapatkan filtrat wortel. Kemudian dilanjutkan dengan perendaman pakan selama 60 menit. Pakan yang sudah kering kemudian dihaluskan dan siap diberikan kepada benih ikan komet. Perlakuan hewan uji menggunakan
dua perlakuan, P0 pakan tanpa ekstra wortel dan P1 pakan dengan ekstra wortel. Benih ikan komet umur 10 hari. 2. Perlakuan P0 dan P1. Pemeliharaan selama 4 minggu, pemberian pakan secara ad stasiun 3 kali sehari. Adapun parameter yang kami amati meliputi variabel produksi dan variabel finansial. Variabel produksi terdiri dari benih, pertumbuhan panjang mutlak benih, dan kualitas air. Variabel finansial meliputi dan BNP produksi. Adapun hasil pengamatan yang kami budidaya ikan komet diperoleh dari pemanfaatan box tomat yang prosedur kerjanya. Pertama, bersihkan bagian-bagian box tomat, bagian yang runcing, jadilah box tomat sebagai budidaya ikan hias. Produksi benih ikan komet yaitu fekunditas sebesar 8.320 betik. Untuk FR sebesar 96%. Hal ini dikarenakan substrat yang sebesar 51,22%. Hal ini dikarenakan fase benih ikan